Kembali. Ya baik, terima kasih Mas Akbar. Saya lihat hadir cukup banyak. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku Koordinator Risiko DPRKP, Subkoordinator Perencanaan selaku Manajer Risiko, Bapak Ibu para pejabat administrator, pejabat pengawas, para subkoordinator dan pejabat pelaksana jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sebelum dimulai, izinkan saya membacakan pantun dulu ya. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk terus beraktivitas sampai dengan tugas kita nanti selesai di dunia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan orang-orang yang berada di sekitar kita juga dalam keadaan sehat. Pantun sekali lagi, duduk depan meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan untuk Bapak Ibu yang menyempatkan datang. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran pada pertemuan yang ketiga ini, yakni finalisasi penyusunan dokumen SPP. Bapak Ibu, kami dari tim pengawas SPP hari ini akan memfasilitasi penyusunan dokumen manajemen risiko pada Dinas Perumahan. Selanjutnya nanti dokumen ini akan kami serahkan kepada pemilik risiko melalui manajer risiko dan koordinator risiko untuk dilakukan tindakan lebih lanjut terkait dengan penanganan risiko-risiko tersebut. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan progres pertemuan pertama dan pertemuan kedua yang sudah kami laporkan secara resmi kepada Pak Kepala Dinas dan Pak Sekdis. Sebentar. Ini sudah kami laporkan kepada Pak Sekdis, saya bacakan saja. Bahwa sesuai dengan surat tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman nomor E0050 PA0106 tentang tim pengawas sistem pengendalian intern DPRKP tanggal 9 Juni 2022 untuk pengawasan penerapan seluruh unsur SPP Dinas Perumahan. Bersama ini kami laporkan hasil pengawasan sebagai berikut. Pertama, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi melalui Zoom meeting pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 yang menghadirkan seluruh jajaran DPRKP, yaitu pejabat administrator, pejabat pengawas, subkoordinator, dan pejabat pelaksana bidang suku bidang UPRS, UPT, Pusdatin, dan UPDP. Adapun materi yang sudah disampaikan adalah tentang landasan hukum, tujuan, manfaat, dan prinsip manajemen risiko, struktur manajemen risiko, budaya sadar risiko, serta proses manajemen risiko. Dalam hal ini adalah komunikasi, konsultasi, penetapan konteks, profil risiko, dan analisis risiko. Kemudian yang kedua adalah telah dilaksanakan kegiatan komunikasi dan konsultasi pada tanggal 24 Oktober 2022 di lantai 5 di DPRKP bersama Sekretariat Bidang Pusdatin UPDP untuk membahas penyusunan manajemen risiko DPRKP. Adapun kegiatan tersebut menetapkan sasaran organisasi, praktek pengisian tabel manajemen risiko, struktur unit pemilik risiko, mengidentifikasi stakeholder, peraturan perundang-undangan terkait dengan kategori risiko, kriteria risiko, level kriteria dampak, serta tata cara penginputan dalam sistem si-perisai. Bapak Ibu, adapun tindak lanjut dalam pertemuan tersebut adalah pertama, diharapkan setiap pemimpin dan ASN di DPRKP harus menerapkan manajemen risiko. Ini tertuang dalam keputusan gubernur. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran DPRKP. Ini diwujudkan dengan pembentukan struktur manajemen risiko, pengembangan budaya risiko, dan penyelenggaraan proses manajemen risiko. Yang kedua, sekretariat rencananya akan membuat SK penetapan struktur manajemen risiko. Yang ketiga, adanya komitmen pemimpin untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko, penghargaan terhadap mereka yang mengelola risiko dengan baik, serta mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses organisasi. Selanjutnya, bidang yang berada di bawah pemilik risiko DPRKP wajib mengidentifikasi kejadian yang menimbulkan risiko, baik risiko yang sudah pernah terjadi, sedang terjadi, maupun risiko yang akan terjadi dan menginput ke dalam tabel yang telah kami sediakan pada link yang pernah dikirimkan ke dalam grup DPRKP. Itu paling lambat dikumpulkan tanggal 26 Oktober tahun 2022 pukul 16. Selanjutnya akan direview bersama pada hari ini tanggal 27 Oktober pukul 1 melalui virtual meeting. Laporan ini kami sampaikan. Kami timnya adalah Pak Imam Santoso, Mbak Gita, Bu Susi Susiana Nur, dan saya sendiri Ali. Bapak Ibu,
seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa langkah pertama adalah penyusunan struktur manajemen risiko. Ini struktur yang akan dibuat oleh sekretariat. Setelah struktur ini dibuat, kami akan sampaikan bahwa tugas kami sebagai tim pengawas berakhir. Nah, sebelum berakhir, maka hari ini kami akan menyampaikan hal-hal yang akan kami sampaikan kepada manajer risiko, koordinator risiko, dan para pemilik risiko. Ini struktur manajemen yang ada di Dinas Perumahan yang akan dibuat SK-nya secara resmi. Pertama, untuk pemilik risiko, kepala dinas, kemudian koordinator, sekretaris dinas, manajer risiko, kasubag perencanaan dan anggaran, atau jabatan yang setara dengan itu. Kemudian akan dibentuk juga unit kepatuhan internal yang berada di bawah DPRKP, ditetapkan dengan SK Kepala Dinas. Baik Bapak Ibu, berpatokan dengan itu, maka di DPRKP yang akan disusun sebagai berikut. Pertama, untuk DPRKP, pemilik risiko, kepala dinas, koordinator risiko, sekretaris, manajer risiko, subkoordinator. Kemudian untuk kepatuhan internal, ini mungkin nanti akan dibahas oleh manajer risiko dan koordinator risiko bersama pemilik risiko. Kami kemarin sudah memberikan masukan, kalau memang harus dibawa pemilik risiko, maka untuk dinas perumahan cukup satu saja. Kemarin juga ada masukan dari Bu Meli bahwa untuk unit kepatuhan mungkin dari satu bidang. Dan kami mengusulkan yang paling memungkinkan adalah dari RPM. Dan anggotanya mungkin dapat melibatkan dari berbagai unit. Kemudian untuk di Sudin, pemilik risiko adalah kepala suku dinas, koordinator risiko Kasubag TU, manajer risiko adalah para kepala seksi atau setara dengan itu. Kemudian untuk UPRS, pemilik risiko kepala UPRS, koordinator risiko Kasubag TU, manajer risiko jabatan kasih atau yang setara dengan itu. Kemudian untuk Pusdatin, pemilik risiko Kapusdatin, koordinator Kasubag TU, manajer Kasatpel atau yang setara dengan itu. Atau kalau ada kepala seksi berarti kepala seksi yang setara dengan itu. Untuk UPR UPDP, kami pemilik risiko adalah kepala UPDP, koordinator kepala seksi manajemen risiko dan investasi, manajer risiko Kasubag Keuangan, kasih pembayaran. Untuk Kasubag TU kebetulan karena merangkap sebagai pengawas SPP, jadi tidak bisa dimasukkan rangkap. Tetapi kemudian nanti ketika unit kepatuhan sudah dibentuk, maka TU bisa kembali ke manajer risiko untuk di UPDP. Baik Bapak Ibu, sepintas saja saya sampaikan, karena kita sudah bicara tentang struktur, maka kita bicara tentang tugas. Untuk pemilik risiko, baik ini berada di dinas maupun perlu saya sampaikan dulu, mohon maaf tadi, nanti apabila kita bicara tentang unit pemilik risiko dinas, maka otomatis penyelenggaranya hanya satu, manajernya hanya satu, koordinatornya satu, koordinatornya ke Sekdis, dan manajer risikonya adalah koordinator perencanaan dan penganggaran. Jadi dari formulir atau dokumen-dokumen yang Bapak Ibu sudah kumpulkan nanti dikompilasi, maka dari keseluruhan itu manajer risikonya berada di dinas dan koordinator beserta pemilik risiko juga berada di dinas. Ketika kita bicara di unit masing-masing, maka berlaku yang UPR tadi, bahwa Kasudin sebagai kepala pemilik risiko, kemudian kepala UPRS juga sebagai pemilik risiko, kepala bidang sebagai pemilik risiko. Baik Bapak Ibu, ini pemilik risiko pada UPR, pelaksana tugasnya adalah pertama menyusun dan menetapkan profil risiko untuk unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit. Kemudian melamporkan pengelolaan risiko untuk kepada ketua komite pelaksana. Ketua komite pelaksana adalah kepala inspektorat atau inspektorat. Kemudian melakukan pemantauan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko. Ini berlaku baik di dinas maupun di UPT UPRS. Hanya ketika poin ke B melapor pengelolaan risiko kepada ketua komite pelaksana, ini melapornya adalah kepada koordinator risiko. Kemudian koordinator risiko tugasnya adalah memberikan usulan profil risiko, rencana penanganan berdasarkan sasaran unit, melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan pemilik risiko sesuai lingkup tugasnya, memberikan usulan kepada pemilik risiko tentang rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi, kemudian memberikan usulan rekomendasi kepada pemilik risiko dalam pengambilan keputusan atau kebijakan berdasarkan analisis yang objektif. Ini untuk manajer risiko tugasnya adalah menyusun konsep profil risiko, menyusun laporan pengelolaan risiko, membantu penyelarasan manajemen risiko. Jadi ketika nanti sudah dibuat di UPR maka dikumpulkan, maka diselaraskan oleh manajemen risiko yang berada di dinas perumahan. Kemudian menyusun dan menyampaikan rencana kontingensi, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses manajemen, menata usahakan dokumen proses manajemen risiko, dan memberikan edukasi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah unit kepatuhan. Unit kepatuhan fungsinya adalah memantau penyusunan
profil risiko, memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko, dan memantau tindak lanjut risiko. Nah, apabila unit kepatuhan sudah dibentuk, maka tim yang saat ini sudah dibentuk, tim pengawas, kita otomatis dibubarkan karena fungsinya sama. Tapi karena ini belum terbentuk, kami diminta untuk memfasilitasi bagaimana supaya manajemen risiko ini sudah mulai dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, setelah kami nanti dibentuk tim atau sudah dibentuk SK dari Kepala Dinas, maka yang akan kami lakukan pertama adalah kami akan menyerahkan dokumen-dokumen ini pada manajer risiko. Jadi dokumen yang hari ini akan kita buat, yang hari ini akan kita review, dokumen tersebut akan kita sampaikan kepada Dinas Perumahan, dan Dinas Perumahan kepada manajer risikonya. Ini tugasnya adalah menyelaraskan manajemen risiko antara bidang dan unit, kemudian menyusun laporan manajemen risiko pada koordinator, kemudian menyusun rencana kontingensi, memfasilitasi pelaksanaan prosesnya, menatausankan dokumen, kemudian edukasi dan sosialisasi. Jadi masalah edukasi dan sosialisasi juga nanti kami serahkan kepada pemilik risiko, koordinator risiko, dan manajer risiko. Kemudian tugas tim pengawas berakhir setelah unit kepatuhan internal terbentuk. Baik Bapak Ibu, nanti setelah terbentuk, maka tugasnya dilimpahkan kepada manajer risiko dinas dan koordinator risiko dinas. Nah, apa yang dilakukan oleh tingkat dinas adalah pertama memilih penanganan opsi terkait dengan apa yang harus dijalankan, terkait dengan hasil apa yang kita review hari ini, kemudian menyusun rencana aksi juga terkait apa yang akan kita review nanti, kemudian menetapkan level risiko residual, kemudian menjalankan rencana aksi, kemudian pemantauan risiko tersisa. Menetapkan level risiko residual itu artinya nanti dari Dinas Perumahan dan timnya harus menetapkan kriteria kira-kira dalam pelaksanaan itu target sampai di mana akan tercapainya. Misalnya kita risikonya 4, apakah kemudian target yang akan kita capai risikonya hanya 1. Jadi terkait adanya penurunan itu. Baik Bapak Ibu, setelah itu nanti Dinas Perumahan juga akan menetapkan bagaimana penanganannya. Penanganan risiko ada 5, apakah risiko itu akan dikurangi, atau akan diturunkan, atau dialihkan, atau dihindari, atau risiko itu diterima. Itu nanti kita akan bahas terutama di tingkat dinas. Kemudian ini pengalihannya saya nggak perlu bacakan, mungkin saya lewat saja. Ini contoh-contohnya kita lewat saja karena fokus kita hari ini adalah sama-sama mereview apa yang sudah Bapak Ibu kumpulkan hari ini. Baik, ini mengalihkan contoh-contohnya, menghindari risiko contoh-contohnya, menerima risiko contoh-contohnya. Nah, ini nanti yang akan dibuat setelah kita mereview. Setelah hari ini kita mereview apa yang terkait dengan level kemungkinan, terkait dengan analisis risiko, terkait dengan area dampak dan sebagainya. Setelah itu selesai, maka nanti akan ada prioritas risiko yang dibuat oleh manajer risiko yang berada di dinas. Kemudian dinas juga nanti melakukan perencanaan penanganan. Opsi penanganan seperti apa, rencana aksi seperti apa, outputnya seperti apa, targetnya, jadwalnya, penanggung jawabnya siapa. Nah, ini akan dilakukan oleh dinas setelah mengkompilasi data yang hari ini akan kita buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan langsung sebenarnya saya bukan saya yang akan mereview, tapi kita semua, karena sudah saya sampaikan tadi bahwa di hari pertama dan hari kedua kita semua sudah mendapatkan informasi yang sama tentang bagaimana pengelolaan manajemen risiko. Sehingga hari ini saya berpikir bahwa kita semua mampu untuk mereview itu bersama-sama. Baik, Pak Akbar, apa mau tanya jawab dulu atau kita langsung aja review dari yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu di SKPD? Mungkin langsung review ya Pak Ali. Langsung, baik. Baik Bapak Ibu. Sebentar. Udah tampil ya Bapak Ibu? Udah kelihatan Pak Akbar? Sudah Pak. Ya. Kita mulai dari bidang regulasi dan peran serta masyarakat. Ada yang hadir nggak? Ada Mas Yogi ya? Mas Yogi, apa mau dibacakan atau bagi kita bacakan? Oh. Hadir Pak. Ya, Pak Yogi mau dibacakan atau biar kami yang bacakan? Boleh bacakan? Tolong dibacakin aja Pak. Oke, siap. Ya, baik, ini dari konteks manajemen risiko di bidang regulasi. Unit organisasinya bidang regulasi, lingkup penerapannya nanti tinggal diisi saja seperti sesuai konsep kemarin. Penerapannya 2023 ya Pak, apa?
Yogi 2023 karena ini akan Oh, kita iya. terapkan di 2023. Benar. Kemudian sasaran organisasi saya mungkin nggak berkomentar, paling saya nanti juga nggak berkomentar terkait dengan substansi. Mungkin ini silakan saja. Pada prinsipnya sasaran ini adalah diambil dari KSD, diambil dari Perkin, atau diambil dari dokumen-dokumen lain yang memang menjadi sasaran dari RPM. Nah, ketika ini memang sudah seperti itu, ya saya pikir kita lanjut aja. Kemudian strukturnya, untuk struktur di unit, tentu pemilik risikonya ada kepala bidang, kemudian koordinatornya kepala subbagian kepegawaian di RPM ada kepala subbagian kepegawaian ya, Pak Yogi? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Oh, Itunya koordinator risikonya itu kemarin saya ini sih Pak nyontek. Oke. Ya, baik, pada prinsipnya adalah pemilik risiko adalah pimpinan unit yang tertinggi, koordinator risiko adalah yang memiliki tupoksi untuk mengkoordinir mereka yang berada di unit kerja, manajer risiko, pejabat terkait yang teknis, atau apakah dia satpel, apakah kepala seksi atau kasubag yang dan setara dengan itu. Nanti silang masuk saja. Nah, ini untuk pemangku kepentingan, stakeholder, mereka yang bekerja sama dengan unit RPM. Saya nggak akan berkomentar kalau memang ini yang merupakan stakeholdernya. Kalau mau ditambahkan, masih boleh ditambahkan. Kemudian peraturan-peraturan tentu yang terkait dengan RPM, saya kira nggak usah dimasukkan. Nah, kita fokus masuk ke dalam ini saja, ke profil manajemen risiko. Baik, di profil manajemen risiko pertama adalah kita bicara tentang kejadian. Kejadian yang dimaksud adalah kejadian yang merupakan bisnis proses dari sasaran organisasi. Kalau memang draft peraturan ini dianggap sebagai bisnis proses, ini saya kira ya inilah barangnya. Kemudian penyebabnya sudah disebutkan di sini. Kemudian dampaknya kebijakan. Ketika kita bicara kebijakan, ini adalah kategori risiko dari penyebab. Nah, jadi apakah Kemendagri berpendapat bahwa draft peraturan tersebut tidak sejalan dengan undang-undang? Kalau ini merupakan kebijakan, ini bisa dikatakan sudah tepat. Hanya kita mungkin kembali kemari ke teori-teori ketika nanti akan menuliskan penyebab ini, kita Bapak Ibu nyulut ini, jangan lupa bahwa pilihannya hanya ada 7. Pertama adalah risiko fiskal, kedua risiko kebijakan, risiko kepatuhan, risiko legal, risiko fraud, dan risiko reputasi serta risiko operasional. Nah, kalau memang ketujuh itu ada, maka Bapak Ibu akan lebih mudah. Nah, ini saya kira tadi saya sudah baca sepintas, sepanjang ini memang merupakan penyebab yang masuk ke dalam kategori 7 itu tidak persoalan. Tapi yang paling penting adalah ketika menulis kategori risiko ini merujuk kepada penyebab, bukan kepada dampak. Itu yang pertama. Kemudian peraturan, saya nggak bisa buka lagi nih, sebentar. Ya, ini saya terima kasih nih atas inovasinya dari RPM, karena dengan begini, dengan di penjelasan kemungkinan, ini RPM menuliskan penjelasannya. Walaupun sebenarnya ketika kita membuat ini, kita cukup menjelaskan level risiko yang satu yang dimaksud itu seperti apa. Kalau satu itu, kalau masuknya kan level kemungkinan. Satu itu berarti kalau kemungkinan tidak terjadi, gitu. Kejadian ya hampir tidak terjadi. Kejadiannya berarti di bawah 5%, atau kejadiannya kurang dari 2 kali dalam setahun. Nah, itu nanti kita jelaskan di sini. Tapi dengan begini, dengan ditulis bahwa peraturan ditolak oleh Kemendagri, kami jadi tahu nih, oh ternyata yang dimaksud dengan jarang terjadi ini seperti ini. Jadi boleh nanti Mas kalau mau diganti dengan hampir jarang terjadi. Gitu. Oh ya, baik Pak. Hampir tidak terjadi ya. Kemudian yang ketiga sama seperti ini. Ya. Kemudian lanjut. Ya, saya kira sudah secara konsep, saya nggak bicara tentang substansi, secara konsep ini sudah memenuhi unsur-unsur yang kita sepakati kemarin, bahwa pada prinsipnya penilaian besaran risiko ini berdasarkan tabel yang sudah kita buat di belakang tadi. Nah, ketika angkanya sudah dibuat, kita membuat prioritas risiko. Nah, ingin saya sampaikan adalah ini adalah prioritas risiko pada unit RPM. Tapi ketika nanti digabungkan ke dalam dinas, kita akan gabungkan semua, kita akan stop sampai di penilaian besaran risiko. Nah, inilah untungnya kita memiliki patok panduan besaran risiko, kriteria kemungkinan, kemudian metrik level risiko, sehingga ketika meskipun digabung itu tetap apple to apple. Jadi aturannya itu memang standarnya sudah sama. Jadi tetap bisa kita hitung. Bahwa kemudian angka 5 besar risiko di RPM ini sama dengan angka 5
di Pusdatin misalnya, sama dengan angka 5 di bidang yang lain. Berbeda kalau nanti kita tidak punya patokan tabel. Nah, ini karena di tabel. Nah, tapi nanti untuk prioritas risikonya nanti kita tingkat dinas kita rombak lagi nih. Nah, ini prioritas berdasarkan di unitnya. Nah, setelah kita gabungkan sampai besaran risiko, kita total semuanya dari RPM, dari Pusdatin, dari unit-unit yang berada di DPRKP, nanti kita prioritasnya kita urutkan lagi. Nah, akan menjadi lebih mudah nanti dari sekretariat, selain Pak Akbar, siapa ya Pak Akbar datang? Ada nggak? Sepertinya hanya saya, Ya. Pak. Ya, jadi nanti Pak Akbar. Jadi nanti ini setelah kita gabungkan semua, bisa digabungkan semua kita total dari awal juga. Tapi kalau mau lebih mudah lagi, kita nggak usah kita ambil semua. Kita ambil saja yang di sini masuk ke dalam prioritas di atas sedang, berat dan sangat berat, sangat tinggi. Apa tuh ukurannya tuh? Nah, itu yang kita akan ambil. Sangat tinggi, dan sedang. Nah, kita ambil dari RPM yang kreatif. Kemudian dari Pusdatin kita ambil 3 itu juga. Kemudian dari bidang-bidang lain kita ambil kriteria itu juga. Jadi nggak semuanya dimasukin. Tapi kalau untuk secara dokumen saja boleh dimasukkan semua. Tapi patokan untuk mana yang akan kita laksanakan, kita ngambil yang prioritas seperti itu aja. Nah, saya kira puas sekali kita melihat apa yang sudah dibuat oleh RPM ini. Terima kasih Mas Yogi dan tim. Kemudian kita mungkin ke bagian perumahan, bidang perumahan. Mungkin ada yang hadir, Pak? Hadir. Pak, mau dibacakan atau mau bacakan sendiri? Dibacakan Pak, kami masih di jalan nih Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, ini dari bidang perumahan saya lihat cukup lengkap. Sekali lagi kami nggak mengomentari masalah substansi bahwa organisasi bidang perumahan, lingkup penerapannya ini sesuai tupoksinya, peringkupan 2003, pada prinsipnya sasaran adalah KSD, Perkin, atau sasaran-sasaran lain yang memang ada dokumennya. Kemudian strukturnya kepala bidang perumahan, koordinatornya salah satu dari yang mengkoordinir, sama seperti tadi. Undang-undangnya yang terkait dengan itu, saya kira sudah sama dengan apa yang kita sepakati kemarin. Profilnya, sama prinsipnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin penjelasannya sama, jadi nggak perlu saya sampaikan penjelasan yang sama tadi. Kemudian, ya ini juga, nah ini udah sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa untuk level kita penjelasannya adalah hampir pasti atau kemudian sesuai dengan level-levelnya yang sudah ada, hampir pasti terjadi 5. Kemudian saya kira sudah semua ini. Kemudian kepatuhan. Ini untuk tidak ada calon pelaksana yang memenuhi persyaratan administratif. Oh, ini tadinya bukan operasional ya, kemarin sudah kita diskusikan, ini kita masukkan ke dalam operasional. Artinya sekali lagi kami sampaikan, ketika membuat kategori risiko, yang menjadi patokan adalah penyebab. Gitu. Kemudian sistem pengendalian juga, kalau memang belum ada sistem pengendalian, dikosongkan seperti ini, ya ini memang sudah sesuai konsepnya, memang demikian. Saya kira ini sudah sesuai, nanti mungkin akan lebih tajamnya kita bahas di tingkat manajer risiko, Pak Akbar. Kemudian selanjutnya dari permukiman. Ada yang hadir di permukiman, Pak, Bapak Ibu? Hadir, Bapak. Mau dibacakan atau bagaimana? Mohon izin dibacakan, Bapak. Ya, baik. Ini juga dari permukiman. Kalau kita lihat semuanya sudah diisi sesuai dengan apa yang kita sepakati kemarin. Kemudian juga sebentar. Ini pada prinsipnya adalah seperti saya sampaikan tadi, untuk kategori risiko itu patokannya adalah penyebab. Kalau dia operasional, berarti pilihan operasional itu adalah apabila risiko disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya secara internal atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi organisasi. Kalau memang itu yang dimaksud adalah berarti memang dia operasional. Kemudian reputasi. Reputasi ini kita kaitannya dengan kalau risiko itu disebabkan oleh menurunnya kepercayaan masyarakat atau kepercayaan pemangku kepentingan eksternal. Kalau memang itu yang dimaksud, ya berarti itu sudah tepat. Ini apa? Kebutuhan permajaan dan pemugaran pemukiman. Reputasi. Kebutuhan permajaan mungkin ini boleh didetailkan lagi, Pak, sehingga kita memang bisa melihat atau bisa ceritakan kebutuhan permajaan ini maksudnya gimana?
itu kan kalau KSD-nya itu pembangunan ini, Pak ya, pembangunan rusun, kebetulan lokasinya di Cagar Budaya. Tugasnya kita itu harus menyediakan dusun karena merupakan instruksi dari gubernur ya Pak ya. Terus yang menjadi batasan kita ini saat ini adalah untuk melakukan peremajaan atau pembangunan dusun di daerah Cagar Budaya, tentu kita ada beberapa kendala nih. Oke, suaranya terputus-putus. Pertama, kita harus menerima di Cagar Budaya. Yang kedua, kita juga dihadapi terhadap sanksi-sanksi yang apabila kita tidak mengikuti peraturan-peraturan dari Cagar Budaya gitu Pak. Nah, tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwa ya, maaf Pak, maaf, ini sinyalnya kurang bagus. Ya, baik, saya sudah menangkap. Tadi ya. Bapak terus ini terkait kategori risiko itu kan kebetulan Bapak baru tadi nyampaikan kita dari bidang permukiman, mohon maaf belum hadir ya Pak di pertemuan pertama kedua, itu kan kategori risiko merupakan bagian merupakan mengacu pada penyebab, ditinjau dari penyebab bukan dampak. Nah di sini kita masih mengacunya terhadap dampak, makanya di mana dampak ini ada banyak padahal penyebabnya cuma satu begitu. Mungkin kita akan coba perbaikin lagi, lebih rincikan lagi maksud dari kami seperti apa. Gitu. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau untuk terkait dengan penyebab, sebetulnya yang paling tahu kan memang dari bidangnya masing-masing. Saya sering nggak tahu. Hanya adalah ketika kita kira-kira agak ragu dengan penyebab itu atau bukan, kita kan punya dua metode. Pertama adalah dengan fishbone, kemudian yang kedua adalah root cause analysis, root cause. Jadi kita mencari akar penyebabnya. Jadi ketika kita ketemu penyebabnya, misalnya kebutuhan peremajaan, pemugaran pemukiman, mengapa ini terjadi? Kita jawab mengapa itu terjadi sampai 4 kali pertanyaan mengapa, maka akan muncullah kira-kira yang lebih tajam. Jadi begini Pak, saya yakin dan jangan percaya bahwa ketika Bapak mencari penyebab itu kan banyak. Nah, untuk diidentifikasi risiko ini, pilihlah penyebab yang memang dikira dari 4 penyebab atau 3 penyebab itu yang kira-kira memang paling memungkinkan untuk diukur nanti kira-kira, atau bisa dilihat penyebabnya seperti apa. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, untuk kategori risiko ya nanti tinggal direvisi saja. Saya kira ini cuma 1 langkah saja, hanya memperbaiki kategori risikonya. Karena memang sepintas saya baca memang sepertinya berpatokannya kepada dampak. Nah, kita untuk rumusan manajemen risiko ini, kategori risiko itu berpatokan kepada penyebab ya Pak. Ya baik, terima kasih. Kemudian dari bidang pembiayaan, mungkin ada yang mau dibacakan atau baca sendiri? Penyebabnya yang banyak. Iya. Baik Pak, baik, nanti akan kami berbagi Bapak. Ya. Pembiayaan? Izin Pak, dibacakan saja Pak. Ya baik, terima kasih. Saya udah baca tadi cukup lama saya bacanya. Kebetulan memang bidang pembiayaan ini dengan UPDP kita agak mirip-mirip dan kita saling bekerja sama. Jadi memang tadi saya sempat membaca terkait dengan substansinya juga. Saya kira sudah memenuhi unsur apa yang kita harapkan. Yang jelas adalah penyebab itu adalah penyebab yang memang paling menonjol dari apa yang sudah kita lakukan, dan kejadian-kejadian adalah kejadian yang merupakan proses yang terjadi di dalam ketika ingin mencapai sasaran atau dalam bisnis proses. Yang ujungnya juga saya sudah baca tadi sepintas secara teori sesudah memenuhi unsur seperti apa yang kita sepakati kemarin, tapi secara substansi saya kira dipersilakan saja. Nah, Bapak Ibu, setelah ini review seperti ini, nanti laporan ini kami akan sampaikan kepada Dinas Perumahan dan akan digabungkan semuanya. Ketika menggabungkan itu nanti Dinas itu akan mengundang Bapak Ibu yang disebut sebagai forum manajer risiko. Forum manajer risiko itu adalah forum yang beranggotakan manajer risiko yang berada di bidang-bidang. Jadi ketika manajer risiko di Dinas Perumahan nanti akan menyusun ini kembali, kemungkinan fokusnya tidak akan merombak dari kejadian, dari risiko itu tidak akan merombak. Yang difokuskan adalah mana yang harus diprioritaskan dari keseluruhan ini. Dan ini akan disatukan dengan miliknya dinas. Nah, pada saat penyatuan itu tentu diharapkan kehadiran Bapak Ibu. Nah, nanti itulah yang akan dilakukan oleh manajer risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
Mungkin itu Mas Sabar yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin kalau menurut saya ini hasilnya sangat memuaskan sekali dari bidang-bidang yang sudah mengumpulkan. Tinggal nanti inilah yang akan kita laporkan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa kita Dinas Perumahan sudah mempunyai dokumentasi ini. Oh ya, dari Pusdatin dan dari bidang-bidang yang dari yang lain saya sudah baca juga. Cuma kita pembahasannya itu setelah mungkin dinas sudah membuat ini. Karena fungsinya kalau untuk unit-unit itu sama dengan dinas, levelnya sama artinya. Maksudnya dinas sebetulnya membawahi bidang-bidangnya, sementara UPT atau Pusdatin atau UPRS itu membidangi masing-masing. Nah, ketika itu sudah jadi nanti, itu juga nanti ada forum koordinator. Di forum koordinator itu dikumpulkan. Nah, nanti dari hasil analisis-analisis yang berada di UPT UPRS, itu menjadi patokan pengendalian di Dinas Perumahan. Jadi Dinas Perumahan tidak mengkompilasi apa yang ada di UPRS, tetapi menjadikannya sebagai panduan bahwa hal-hal risiko yang ada di unit-unit ujung itu juga nanti berpengaruh kepada manajemen risiko yang berada di Dinas Perumahan. Demikian Pak Akbar dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, boleh didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi? Silakan. Izin Pak Ali. Sebenarnya di mute. Ya, mohon maaf, mohon izin. Ya Mas Sabar, kalaupun nggak ada yang bertanya, nggak apa-apa. Karena kita tujuan yang kita harapkan hari ini sudah tercapai. Kita sudah mendapatkan dokumen itu. Dan nanti sebelum disampaikan kepada Kepala Dinas untuk diformulasikan oleh manajer risiko dinas, kami tim masih bisa membantu untuk merapikannya dulu, tapi merapikan dalam arti kami tidak mengganggu atau masuk ke area substansi, kami nggak masuk ke situ. Kami hanya masuk ke area tabel-tabelnya, kemudian area perhitungan, kalau mungkin ada yang bukan salah hitung, tapi salah lihat, misalnya dari kolom 3-4 masuk ke tabel 5, itu apakah yang sudah sesuai, itu akan kami bantu dimasukkan. Demikian Pak Akbar, silakan. Mau tanya Pak Ali. Oh ya. Ayo silakan. Gini Pak Ali, ketika kita sudah melakukan mengidentifikasi, menganalisa, lalu selanjutnya kan evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini kan ada prioritas risiko. Sedangkan di dalam setiap UKPD, baik itu bidang, Sudin, maupun UPT, kalau kita lakukan memprioritaskan kita gabung, tentunya ini tidak apple to apple. Tadi kan yang Pak Ali sampaikan, ini akan digabung per bidang. Dan tentunya kalau digabung berdasarkan, nanti kita akan menentukan prioritas risiko, ini kan tidak apple to apple ya, karena permasalahannya sangat berbeda. Dan juga besaran risikonya pasti akan berbeda Pak Ali. Begitu juga dengan yang dirusun. Kami menyusun, ketika kami menyusun antara sampel satu dengan sampel lainnya, tentunya kami akan melakukan perbedaan untuk menentukan prioritas risiko. Itu aja, makasih Pak Ali. Ya, makasih Pak. Pak Akbar mau langsung ya? Ya, makasih sekali Pak Barudin udah diingatkan. Jadi memang Pak, kita nanti penggabungan itu sebenarnya hanya pada tingkat dinas saja. Di tingkat dinas itu yang menggabungkan antara bidang-bidang. Tapi kalau untuk UPRS itu tidak digabungkan kepada bidang. Tetapi yang kita maksud gabungkan tadi itu adalah bahwa nanti kalaupun digabungkan, kita tetap akan melibatkan si pemilik risiko. Nah, jadi bukan menghitung ulang, tapi kita menghitungnya dari perspektif lain. Jadi kalau dari UPRS menghitungnya prioritas itu berdasarkan UPRS, pengalaman masing-masing, kemudian kita gabungkan, ketika menggabungkan itu nanti, itu kita kan, sumber daya yang dihitung adalah sumber daya dinas, bukan sumber daya yang berada di UPRS, sehingga memang penghitungannya nanti berbeda lagi. Nah, akan tetapi tetap nanti dinas akan melibatkan dari UPT atau UPRS itu ketika melakukan prioritas setelah digabungkan. Demikian Pak Barudin.
Mohon izin Pak Ali, tadi Pak Ali sampaikan bahwa kita akan melakukan penggabungan di bidang ya dinas. Ya. Dan tentunya kalau kita lakukan penggabungan untuk menentukan prioritas risiko, ini juga tidak apple to apple, Pak. Karena perbedaan antara permasalahan-permasalahan di bidang satu dengan bidang yang lain tentunya akan berbeda. Begitu juga ketika kita akan menentukan level kemungkinan dan level dampak, sehingga terbuatlah besaran resikonya. Nah, dari besaran resiko bisa ditentukan prioritas risiko, Pak. Jadi kalau memang misalnya resikonya sangat tinggi, tentunya dia berbeda. Misalnya resikonya sangat tinggi di bidang RPM, belum tentu resiko tinggi di bidang yang lainnya. Itu aja, makasih Pak Ali. Ya, benar Pak. Jadi nanti dalam arti ketika digabungkan itu kita mengundang pemilik risiko, ya bisa jadi berubah Pak. Karena saya bilang tadi, Bapak bilang tadi nggak apple to apple-nya itu karena kan sumber dayanya berbeda. Sumber daya dinas dengan sumber daya bidang-bidang itu berbeda. Jadi memang akan berubah. Tapi yang dimaksud kompilasi adalah kita gabungkan, itu kita memang akan gabungkan semua. Tapi bahwa kemudian perhitungannya berbeda, sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena memang sejak awal itu kita patokannya sama. Ketika bidang A menyatakan itu sering, kemudian ke bidang lain juga mengatakan sering, itu kita sudah punya standar yang sama. Nah, tetapi itu tadi, kalaupun memang nanti diperkirakan akan berbeda, nah ketika menyatukannya itu dinas tetap akan mengundang kembali. Itu yang disebut dengan forum manajer risiko. Jadi dalam forum manajer risiko itulah nanti manajer risikonya dinas itu meminta kembali kepada para manajer yang hadir ketika ini sudah digabungkan semua. Nah, ini bisa jadi berubah prioritasnya, Pak. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Ali. Mungkin ada lagi Mas Akbar yang mau didiskusikan? Ini kami persilakan jika ada yang masih ingin bertanya. Suaranya nggak kedengeran, Pak Donald. Donald, Pak Akbar, Bermukim. Oh ya, silakan. Kami salah persepsi. Berarti untuk masing-masing kejadian punya satu penyebab dan punya satu dampak ya Pak? Bagaimana? Satu dampak itu diakibatkan satu akar masalah. Ya. Akar masalah dari satu kejadian gitu Pak. Jadi masing-masing ini satu kejadian, satu penyebab, satu dampak. Begitu kan Pak maksudnya? Ya. Jadi kalau sasaran itu bisa dengan kejadian yang banyak. Tapi untuk kejadian, untuk selanjutnya kita pilih satu saja Pak, supaya kita bisa fokus apa yang harus dikerjakan. Nah, oleh karena itu ketika membuat penyebab, kita melakukan dua tadi. Kita pakai fishbone atau pakai root cause analysis. Jadi kita cuma dapat satu saja penyebabnya nanti. Yang itu memang diutamakan. Demikian Pak. Baik Pak, baik. Silakan mungkin yang lain, Pak Akbar. Apakah ada yang masih ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Oh ya izin, Mas Akbar. Kemarin kan kita udah kirimkan link untuk memasukkan tabel-tabel yang sudah diisi. Di link tersebut juga kita masukkan peraturan gubernur, Kepgub, itu bisa diakses ya oleh teman-teman ya? Bisa kebuka nggak? Oh, kalau saya sih bisa, Pak. Bisa. Ya, artinya begini Bapak Ibu. Sebetulnya apa yang saya sampaikan ini, saya kan jiplak semua nih. Itu semuanya ada di dalam Pergub dan Kepgub itu. Di Kepgub 153 itu lengkap sekali strukturnya. Kemudian di Pergub 122 ya, 122 2020 ya. Itu semua itu sangat detail sekali sampai di belakangnya dibaca aja berulang-ulang. Insya Allah mungkin nggak akan ada kendala dalam pembuatan ini. Juga mohon izin nih Bapak Ibu, kalau hari ini banyak yang nggak hadir, saya kira wajar. Karena mungkin merasa ya kami tim ini kan nggak masuk hitungan artinya. Memang ke dalam struktur juga nggak ada. Tapi nanti kami mohon, apabila nanti sudah dibuat SK oleh Pak Kadis, SK terkait dengan struktur manajemen risiko, yang di dalamnya kami pun berada jauh, kami berada di anggota di unit kami masing-masing, dan
kami juga sama dengan Bapak Ibu nanti menjadi orang yang harus membuat ini. Nah, kami berharap wajib hadir semua. Karena memang ini jangan sampai seperti yang Pak Barudin sampaikan tadi, jangan-jangan Bapak Ibu sudah menganggap itu suatu yang penting, ketika kami sudah masuk ke dinas, itu ke dinas menganggap itu nggak penting. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika nanti diundang di forum manajer risiko atau forum koordinator risiko, itu diharapkan hadir, disempatkan diri, atau kalaupun harus diwakilkan, ya diwakilkanlah pada yang memang konsen dengan kegiatan ini. Demikian Pak Akbar dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup ya Pak Akbar ya. Jadi kita bisa fokus membuatkan ini, dan apa yang kami sampaikan ini juga sebetulnya berlaku terhadap UPT-UPT, dan kita tentu akan ada lagi forum selanjutnya yang akan dikoordinasikan oleh Pak Sekdis dan sekretariat. Dan pada kesempatan ini sekaligus kami juga memohon maaf selama ini 2-3 hari ini sudah merepotkan Bapak Ibu, menambahkan jadwal Bapak Ibu sehingga harus mengikuti kegiatan ini. Kami juga sebetulnya hanya menjalankan tugas sama seperti Bapak Ibu. Lebih kurangnya kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Ali. Ya. Oh iya, silakan. Sedikit saja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Barudin. Mungkin nambahkan juga. Pertanyaan kemarin saya tentang indeks resiko, Pak ya. Jadi termasuk juga, itu juga tidak hanya berlaku di bidang, tapi juga di UPRS itu kan meskipun mereka tipikal, tapi kan masing-masing juga berbeda. Jadi ini juga tidak otomatis ini menjadi template Pak Ali. Jadi artinya memang mereka lah yang, karena memang beban mereka juga berbeda-beda. Karena memang ada yang mengelola semuanya dengan resiko yang lebih kecil atau yang lebih besar sesuai dengan cakupan wilayahnya. Demikian Pak Ali, jalan-jalan ke Jati Asih. Sekian, terima kasih. Cakep. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Agung. Mungkin ada lagi Pak Akbar atau yang lain? Takutnya Bapak Ibu masih punya kesibukan mungkin. Ya, mungkin kita tutup saja Pak ya. Ya. Mau ditutup saja Pak izin Pak. Ya, silakan Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih Pak Ali atas arahannya dan pencerahannya. Sekian.